There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. If I could lay down beside you, I would. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini tuh aku mau share lagi kegiatan aku seperti biasa ya teman-teman, masih seputar kegiatan ibu rumah tangga. Nah ini tuh aku awali kegiatan aku dengan jemurin pakaian. Udah lama banget ya aku nggak bikin video aktivitas rumah seperti jemurin pakaian, cuci piring juga udah agak jarang ya. Terus kayak sapu-sapu, bersihin rumah itu tuh kayaknya udah jarang banget aku bikin. Karena memang agak susah ya kalau ingin bikin vlog bersih-bersih sekarang. Soalnya kan bersih-bersih itu kayak lama gitu ya. Terus kayak kalau di videoin tuh makin lama gitu. Jadi jarang banget kalau bersih-bersih itu di videoin. Kalau soal bersih-bersihnya tuh setiap hari bersih-bersih ya. Cuman kadang waktu bersih-bersihnya itu kayak di subuh, kayak di malam gitu. Jadi agak susah gitu kalau mau diambil videonya. Get you, you're all. Karena full kegiatan siang itu tuh kayak nyiapin jualannya suami gitu ya. Jadi memang yang bisa diambil videonya tuh kegiatan persiapan jualan teman-teman. Ya paling sesekali aku selipin lah sama kegiatan masak-masak gitu. Kadang aku sempet-sempetin gitu ya masak di siang hari. Soalnya gimana ya teman-teman, biasanya masak tuh pagi kalau nggak malam gitu loh. Jadi susah banget ngerekodnya kalau udah katanya pagi atau malam. Soalnya kan pencahayaannya itu kurang bagus. Nah aku tuh paling enak bikin video tuh di jam 11 sampai jam 3 sore. Nah kalau di jam 11 sampai jam 3 sore itu kayak pencahayaan tuh bagus banget. Sementara pencahayaan. Sementara di jam segitu tuh kayak aku tuh lagi masak jualannya suami gitu. Jadi agak susah sih kalau aku tuh bikin video bersih-bersih di jam segitu. Soalnya kegiatan rumah tangga tuh biasanya pagi banget aku kerjain, kalau nggak malam banget gitu ya. Nah ini aku sempetin teman-teman jemurin pakaian. Biasanya aku jemurin pakaian tuh pagi-pagi gitu ya. Nah kali ini tuh aku cancel gitu jemurinnya, aku agak siangan gitu jemurin. Ini tuh sekitar jam 9 pagian gitu. Nah di sini tuh aku mau liatin ke kalian cuaca tadi malam tuh hujan gitu ya, mendung. Nah alhamdulillah pagi ini tuh cerah banget. Nah kalian bisa lihat awannya tuh biru banget. Aku berharap sih hujan ini tuh hujan cuaca ini tuh bisa bertahan sampai sore gitu ya. Soalnya cucian aku tuh lagi banyak banget. Oke lanjut lagi seperti biasa aktivitas persiapan jualannya suami. Sebenarnya aku takut sih kalian tuh bosan ya nontonin video aku kegiatan persiapan, karena bisa dibilang dalam beberapa minggu ini tuh kegiatan aku cuman persiapan jualan gitu ya. Gimana ya teman-teman, mau ngambil video liburan tuh gak ada gitu ya. Soalnya selama jualan ini tuh belum ada libur gitu. Kemarin itu ada sih libur, kepake buat tidur 1 harian teman-teman. Soalnya capek banget gitu, agak mager gitu pas libur jualan tuh kayak pengen banget rebahan gitu. Nah, aku tuh sempetin bersihin rumah tuh tapi nggak aku videoin. Pokoknya bersihin seadanya aja gitu. Yang penting rumah tuh nggak berantakan gitu pas aku istirahat gitu. Nah jadi aku sempetin untuk bersihin rumah. Setelah selesai bersihin rumah ya udah aku tidur gitu ya sama suami. Pokoknya nyantai banget gitu, bahkan nggak masak juga gitu. Kadang-kadang butuh istirahat gitu ya teman-teman, biar kita tuh masih tetap waras di gempuran aktivitas kita tuh yang padat banget. Bahkan untuk mikirin hal-hal yang nggak penting tuh susah gitu ya. Dulu tuh kayak mikirnya tuh mau tidur tuh kayak menghayal dulu kan, kayak mikirin gimana nih besok gitu. Terus kayak
banyak banget di otak tuh yang harus dipikirin gitu. Lah sekarang teman-teman, yang dipikirin itu, yang di otak itu gimana nih pekerjaan cepat siap, gimana rumah biar cepat bersih, terus gimana caranya kita tuh bisa tidur, bisa main HP gitu. Itu aja sih yang ada di otak aku ya teman-teman sekarang. Gak pernah tuh kayak yang mikirin, duh besok gimana, duh ini gimana, duh si Polan gimana, apalagi ngurusin hidup orang tuh, jadi ampun jarang banget ya. Kadang-kadang tuh buka HP aja tuh kayak jarang gitu ya liatin status orang-orang tuh, kayak udah itu tuh kayak waktu sempet aja sih kalau ada lihat status orang. Biasanya sih malam gitu ya aku sempetin gitu lihat status orang gitu, soalnya takutnya nanti kalau aku nggak lihatin gimana ya, pikirnya aku tuh sombong ya. Biasanya sih aku masih stand gitu ya liatin status orang-orang terdekat lah, yang penting keluarga gitu masih aku tontonin gitu statusnya. Tapi kalau kayak orang-orang lain sih jarang ya. Nah di sini tuh aku lagi maaf ya banget ya teman-teman, gini kalau udah katanya dubbing di pagi hari tuh suara nggak enak banget, suara parau, terus apa namanya, nggak enak lah pokoknya dubbing kalau di pagi hari. Cuman kalau nggak di pagi hari itu kapan lagi, kalau untuk siang nggak bakalan bisa ya. Malam juga kadang-kadang aku ketiduran gitu, jadi aku bisanya edit video tuh setelah subuhan gitu ya. Jadi setelah subuhan tuh biasanya me time sebentar gitu, kayak duduk ngeteh ngemil gitu ya, terus kayak main HP. Biasanya di situ aku sempetin untuk edit dan sampai untuk dubbing. Pokoknya luar biasa banget ya teman-teman untuk perjalanan hidup aku kali ini. Aku nggak tahu kenapa aku bisa sekuat ini, aku nggak tahu kenapa aku bisa seproduktif ini. Aduh, kayaknya tuh pengen hela napas, terus kayak gitu ya. Susah banget dijelasin gitu ya. Secara kita tuh kan orang yang mageran gitu, apalagi dulu tuh terkenal banget sih aku tuh pemalasnya sama mama papa aku, sama keluarga aku lah, itu tuh terkenal banget aku tuh pemalas banget ya. Tapi kok bisa ya sekarang tuh kayak Oke deh, kita kembali aja ke video ya teman-teman. Nah tadi tuh aku udah siapin bumbu, aku juga udah masukin perbumbuannya tuh kayak seasoningnya. Nah ini aku mau blender dulu untuk si kelapanya. Ini tuh kelapanya tuh dingin gitu ya, karena kemarin aku masukin ke kulkas. Tapi ini tuh aku blend dulu sedikit pakai air hangat gitu ya, biar sati atau apa namanya pandannya itu keluar, santannya tuh keluar gitu ya teman-teman. Masya Allah. Nah ini tuh aku udah blend, terus ini aku ambil patinya dulu untuk kekentalannya. Biasanya tuh ini tuh sedikit aja sih. Kalau untuk bikin bumbu untuk bakaran bakso, biasanya aku nggak pakai banyak-banyak santan ya. Aduh geluber. Jatuh teman-teman sedikit. Itu tadi aku perbaikin dulu, terus aku mau peres lagi santannya. Nah ini tuh santannya bisa 1 kali lagi gitu ya. Pokoknya santan segini tuh aku pakainya 2 kali gitu loh, 2 kali peres gitu, karena memang cuma ngambil kentalnya aja. Nah ini udah selesai aku untuk peres santannya. Ini aku mau masak. Ini harus dimasak sampai kental gitu ya teman-teman. Nah ini tuh aku masaknya sampai kayak gini. Nah bisa kalian lihat kan, ini tadi aku tambahin lagi gitu ya santannya pas dia kental, udah mateng, terus aku tambahin lagi santannya. Oke lanjut, di sini tuh aku mau cucukin dulu untuk sosis. Ini tuh sosisnya masih ada plastiknya ya, jadi aman banget kalau aku genggam. Kemarin ada protes dari salah satu komentar, katanya tuh jangan dipegangin dong sosisnya karena kan nggak dicuci lagi katanya gitu. Nah ini tuh aku nggak pegang teman-teman, ini tuh masih ada kulitnya gitu. Jadi nanti kayak
nanti baru dikupas ya. Aku nggak gegam-gegam lagi, cuman pegang tipis-tipis aja gitu ya. Cuman alhamdulillah ya, ini tuh tangan aku udah bersih, udah aku cuci, udah aku hand sanitizer-i. Pokoknya sebelum masak-masak, sebelum aku pegang-pegang makanan, ini tuh udah aku bersihin tangan aku ya teman-teman, nggak sekotor itu. Karena juga ini semua aku konsumsi, aku makan, anak-anak aku juga ikut makan gitu ya. Dan ini juga mau dijual, jadi aku selalu jaga untuk kebersihannya. Know it. You've been gone. Nah, ini aku mau pisauin dulu atau bentuk dulu biar dia tuh nanti pas direbus ngembang gitu ya. Nah, ini nanti mau direbus lagi. Kalau sosis itu aku rebus lagi biar kuman-kumannya itu mati, terus sosisnya juga mateng gitu ya. Jadi pas dibakar itu rasanya makin enak. Nah, ini sepertinya bumbunya udah mateng teman-teman, udah masak. Ini tuh mau aku angkat ya, soalnya aku mau masak bakso gepeng. Nah, kemarin masih ada nih yang DM yang request katanya pengen dilihatin cara bikin bakso gepeng. Walaupun aku udah sering buatin di video-video aku yang kemarin-kemarin, cuman mungkin si kakaknya mau aku bikinin lagi. Jadi di sini aku mau bikinin detail gitu ya. Nah, di sini tuh untuk isiannya aku isi sama hati ayam. Jadi hati ayamnya tuh aku rebus dulu, terus aku cincang-cincang deh kecil-kecil biar enak nanti dimasukin ke bakso gepengnya. Nah, bakso gepeng ini tuh kayak sekarang udah mulai laris loh teman-teman. Jadi buat banyak itu kayak udah banyak lakunya gitu. Soalnya kemarin-kemarin itu orang masih bingung, orang masih penasaran ini bakso apa. Tapi setelah ada yang beli, terus kayak ada yang coba beli, lama-lama ketagihan dan seringnya tuh beli bakso yang gepeng. Makanya bakso gepeng ini tuh sekarang udah laris. Alhamdulillahirobbil alamin. Nah, ini bisa kalian lihat ya, aku alasinya tuh pakai plastik. Aku kemarin udah sempet coba pakai sarung tangan plastik, ternyata susah teman-teman. Jadi lebih enakan dan lebih gampangan itu pakai plastik. Nah, ini tuh kita buat gepeng dan kita buat aja ukurannya sesuai dengan keinginan kita. Terus dimasukin deh ke dalam air yang udah panas. Ini airnya udah panas, nggak apa-apa airnya nggak mendidih, yang penting airnya tuh udah panas ya. Nah, ini aku bikinnya lumayan banyak, aku sengaja bikin di kuali warna ini atau kuali stainless biar kalian itu lebih jelas lihatnya. Kemarin aku bikinnya pakai dandang jadi kurang jelas ya, jadi di sini aku buatnya pakai kuali stainless, jadi lihatnya tuh lebih enak dan lebih jelas gitu ya. Nah, ini bakso gepeng tray pertama udah mateng teman-teman. Ini tuh direbusnya tuh sekitar 20 menit ya. Soalnya ini tuh kayak harus matang ke dalam gitu ya. Soalnya tebel gitu. Sambil nunggu kurang matang tadi ya. Jadi ini sambil nunggu aku mau tusukin dulu untuk si ceker. Nah, ini cekernya aku tusuk satu tusukan itu 2 biji. Jadi ini tuh harganya 2000 ya teman-teman. Jadi untuk jualan aku yang harganya 2000 itu hanya ceker dan bakso gepeng. Nah, bakso gepeng ini tuh dijualnya 2000 perak aja dan kita tuh makan satu aja udah kenyang banget loh teman-teman. Pokoknya kalian tuh kalau orang Medan wajib coba ya. Untuk pangkalan suami aku tuh ada di Laut Dendang ya teman-teman. Di Pajak Laut Dendang. Jadi kalau kalian orang Medan pasti tahu. Nah, di sini tuh untuk bakso gepengnya udah mateng, dia tuh udah kembang, udah ngapung. Ini tandanya dia tuh udah mateng sempurna. Jadi kita mau angkat dulu dan kita dinginin dulu. Setelah dingin nanti baru kita tusuk. Nah, ini cantik banget kan bakso gepengnya. Pokoknya itu best seller dan enak banget. Kalian orang Medan wajib coba ya. Oke deh teman-teman, ini tuh untuk bakso gepengnya udah aku angkat. Mungkin untuk kegiatan jualannya tuh sampai di sini ya. Soalnya ini udah kesorean dan aku udah mulai rempong. Jadi nggak sempet lagi untuk aku nge-record videonya. Oke deh teman-teman, nah sekarang aku mau lanjutin video masak-masak aja ya.
Nah ini tuh aku mau masak menu makan siang. Ini tuh aku selip-selipin gitu ya kegiatannya di kegiatan aku yang ribet gitu ya teman-teman. Nah hari ini tuh aku nggak belanja, aku tuh ngabisin stok aja di kulkas. Nah kemarin aku ada beli tempe, terus ada beli eh, kikil ya, aku beli kikil. Terus ini aku mau masak tauco gitu. Nah ini tuh untuk bawangnya aku iris-iris aja ya teman-teman. Pokoknya cabai bawang tomatnya aku irisin aja, aku lagi males ngulek atau lagi males blender. Lagian kalau untuk masak tauco tuh memang paling enak tuh dirajang-rajang ya atau diiris-iris aja. Kalau di blender gitu malah menurut aku rasanya tuh kurang mantep gitu ya teman-teman. Nah ini untuk kikil sama tempenya udah aku masukin. Ini aku aduk-aduk, aku masak sebentar sampai meresap. Terus aku masukin deh wortelnya. Ini aku pakai 1 buah wortel ukuran kecil. Nah ini tuh biar warnanya cantik ya teman-teman. Jadi aku tambahin sama wortel. Nah, di sini tuh udah selesai. Nih aku oseng-oseng sampai dia tuh layu. Setelah layu baru deh aku tambahin sama air. Biar dia tuh berkuah ya. Soalnya aku tuh pengen makan yang kuah-kuah. Dan suami aku juga nggak bisa gitu ya makan kalau nggak ada kuahnya. Nah, ini aku tambahin dulu sama kecap sauri saus tiram. Terus ini aku kasih garam. Pokoknya menu aku simple, cemplang-cemplung, dan untuk bumbu-bumbunya juga gampang ya teman-teman, nggak ribet. Masakan aku nih tuh masakan yang gampang, cepet siap, enak dan murah. Kalian hari ini masak apa teman-teman? Boleh share di bawah kolom komentar ya. Mana tahu bisa jadi referensi aku buat menu aku besok. Nah ini aku tambahin sama apa namanya ini? Tauco ya teman-teman. Ini aku beli tauco 1000 dan ini tuh tauconya enak banget ya. Rasanya tuh pas banget di lidah. Terus aku masukin deh ini si tempenya dan kawan-kawannya tuh aku campurin gitu ya biar dia menyatu dan si tempenya juga ngeresap gitu ya bumbunya. I would. Alhamdulillah teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak aku ucapkan kepada teman-teman semua yang udah selalu setia nontonin video sederhana aku ini. Semoga kalian bisa terhibur dan semoga ada motivasi yang bisa kalian ambil dari setiap video-video yang aku share ya teman-teman. Buang buruknya, ambil baiknya, ambil motivasinya, ambil semangatnya ya teman-teman. Kalau kalian bosan sama video yang sederhana ini, ya setidaknya ada motivasi kata-kata yang bisa buat kalian semangat ya. Nah, di sini untuk masakan aku udah selesai dan akhirnya aku juga udah selesai sampai di sini kegiatan aku. Terima kasih sekali lagi aku ucapkan kepada teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir tanpa di-skip, yang udah like, yang udah komen. Aku ucapkan terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di video aku berikutnya ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.